Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya Ananda? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam proses pembelajaran hari ini. Baiklah Ananda, apakah sudah siap untuk belajar pada hari ini? Jika sudah siap, mari kita mulai pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, untuk penjelasan selanjutnya silahkan simak video berikut ini. Ananda semuanya, apakah mengetahui pembelajaran kita hari ini? Ya, kita hari ini belajar tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran. Ananda semuanya, di sini ada pernyataan berpikir global, bertindak lokal. Apa ya makna pernyataan tersebut? Nah, ayo kita diskusikan bersama makna dari pernyataan tersebut. Ananda semuanya, kita harus memiliki sikap positif terhadap keberagaman ekonomi. Pentingnya sikap positif terhadap keberagaman ekonomi. Nah, keberagaman kegiatan ekonomi di sekitar kita harus disyukuri. Karena keberagaman kegiatan ekonomi ini membuat kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Sebaliknya, jika kebutuhan masyarakat sulit terpenuhi, kesejahteraan masyarakat pun akan sulit ditingkatkan. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu bersikap positif terhadap keberagaman ekonomi Ananda. Nah, Ananda, contoh keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia yaitu dengan adanya berbagai jenis lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Sikap positif terhadap keberagaman ekonomi dapat kita wujudkan dengan saling menghormati dan menghargai. Nah, Ananda, kita harus saling menghormati dan menghargai di antara perbedaan kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Masyarakat yang memiliki kegiatan ekonomi serupa juga harus saling menghormati dan menghargai. Karena persaingan sehat harus tercipta di antara pelaku kegiatan ekonomi yang sama. Ananda semuanya, globalisasi tidak hanya menyebabkan keberagaman ekonomi. Globalisasi juga memunculkan persaingan antara produk dalam negeri dan luar negeri. Persaingan tersebut terjadi karena barang-barang dari luar negeri dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Nah, kita harus menyikapi hal tersebut dengan bijak, dengan menunjukkan rasa cinta tanah air. Ayo kita pelajari sikap cinta tanah air dalam kegiatan ekonomi berikut ini. Yang pertama, membeli buah dalam negeri. Ananda semuanya, Indonesia memiliki tanah subur yang dapat ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai macam pohon yang berbuah dapat tumbuh subur di negeri kita ini. Nah, kita sebaiknya membeli dan mengkonsumsi buah-buah lokal agar tidak tergusur oleh banyaknya buah yang diimpor ke Indonesia Ananda semuanya. Belimbing, pepaya, dan mangga merupakan contoh buah lokal yang dapat kita konsumsi. Yang kedua, berbelanja di pasar tradisional. Nah, Ananda semuanya pasti pernah berbelanja di pasar tradisional kan? Iya, kita tidak boleh melupakan pasar tradisional di era globalisasi ini. Karena pasar tradisional ini merupakan awal mula kegiatan ekonomi. Nah, Ananda, dari zaman dahulu, hasil sumber daya alam Indonesia dijual di pasar tradisional. Pasar tradisional ini merupakan warisan dari budaya leluhur. Oleh karena itu, kita harus tetap berbelanja di pasar tradisional. Dan tidak lupa kita beli hasil sumber dari alam yang dijual di sana. Nah, dengan demikian, pasar tradisional tidak akan hilang Ananda semuanya. Yang ketiga, menggunakan barang produksi dalam negeri.
Ananda, kualitas barang produksi dalam negeri tidak kalah dari produk buatan luar negeri. Bangga menggunakan produk Indonesia dapat meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Nah, dengan menggunakan produk dalam negeri, kita dapat menghadapi tantangan krisis ekonomi global. Nah, selain itu, kita dapat membantu kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Karena penggunaan produk dalam negeri juga mencerminkan rasa cinta tanah air serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, Ananda semua, dengan penjelasan Ibu tadi yang kita simak bersama-sama, kita jadi mengetahui bahwa globalisasi itu ada dampak positif dan negatifnya, Ananda. Ananda, di sini Ibu mempunyai bagan berpikir global, bertindak lokal. Kita akan mendiskusikan bersama-sama apa sih contoh sikap berpikir global, bertindak lokal. Lalu bukan contoh sikap berpikir global, bertindak lokal. Dan apa dampaknya jika kita berpikir global, bertindak lokal, serta pengertiannya ya Ananda. Ananda, yang bukan contoh sikap berpikir global, bertindak lokal, yang pertama, selalu membeli buah impor. Yang kedua, berbelanja di supermarket. Dan yang ketiga, merasa malu menggunakan barang produksi dalam negeri. Nah, ini merupakan contoh sikap yang tidak baik ya Ananda. Kita boleh menyukai atau mengagumi, tapi jangan sampai lupakan budaya asli kita sendiri ya Ananda. Nah, sedangkan contoh sikap berpikir global, bertindak lokal, yang pertama, membeli buah-buahan lokal. Yang kedua, berbelanja di pasar tradisional. Serta yang ketiga, menggunakan barang produksi dalam negeri. Nah, ini merupakan ciri khas Indonesia ya Ananda, berpikir global, bertindak lokal. Lalu, apa ya dampaknya Ananda jika kita bersikap global, bertindak lokal? Ya, dampak dari berpikir global dan bertindak lokal adalah kebudayaan bangsa Indonesia akan tetap lestari, kesejahteraan masyarakat juga meningkat secara adil dan merata. Jadi Ananda, pengertian berpikir global, bertindak lokal adalah memiliki pemikiran maju dan mendunia, tetapi tetap bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Nah, Ananda boleh bersikap terbuka terhadap perkembangan dunia, namun jangan sampai melupakan budaya kita sendiri ya Ananda. Nah, selanjutnya kita belajar tentang brosur Ananda. Apakah Ananda semuanya mengetahui apa itu brosur? Ya, brosur adalah publikasi singkat yang terdiri atas beberapa halaman tanpa jilid. Nah, Ananda, apa ya fungsi brosur? Ya, fungsi brosur yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai suatu produk yang akan ditawarkan secara detail. Nah, untuk dapat menarik perhatian masyarakat, umumnya brosur dibuat dengan desain yang menarik dan isinya juga jelas. Selanjutnya, ciri-ciri brosur. Segala sesuatu tentu memiliki karakteristik atau ciri-ciri tersendiri ya Ananda. Begitu juga dengan brosur. Brosur juga memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan media-media promosi lainnya. Adapun ciri-ciri brosur yaitu yang pertama, umumnya memiliki pesan yang tunggal. Yang kedua, tujuannya menginformasikan produk kepada masyarakat luas. Yang ketiga, hanya sekali diterbitkan. Yang keempat, dibuat semenarik mungkin agar menarik perhatian publik. Serta yang kelima, didistribusikan secara tersendiri oleh perusahaan tersebut. Ananda, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu cara membuat brosur tentang pencegahan narkoba. Nah, sebelum Ananda membuat brosur, kita terlebih dahulu membuat rancangan brosurnya. Karena rancangan brosur ini dapat mempermudah kita dalam membuat brosur Ananda. Nah, coba Ananda semua perhatikan contoh rancangan brosur berikut ini.
Nah, di sini Ananda dapat menentukan pokok-pokok terpentingnya ya, yaitu berupa daftar pertanyaan beserta uraiannya. Dan setelah Ananda membuat rancangannya, maka Ananda akan dapat mengembangkan rancangan tersebut menjadi sebuah brosur. Seperti contoh ini Ananda, brosur yang telah dibuat oleh Udin. Ananda semuanya, ini video pembelajaran terakhir Ibu mengajar di kelas 6E. Terima kasih ya Ananda sudah mengikuti pembelajaran bersama Ibu. Sukses selalu ya Ananda, dan tetap semangat ya belajarnya. Nah, jangan lupa buat pesan dan kesannya selama belajar dengan Ibu di kolom komentar ya Ananda. Sampai ketemu di lain kesempatan ya Ananda semuanya. Terima kasih. Halo Ananda, bagaimana Ananda? Apakah sudah paham pembelajaran kita hari ini? Jika belum, silahkan simak kembali video yang Ibu jelaskan tadi ya. Sampai jumpa Ananda. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah.